Oke, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, channel YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel Emos Jakarta. Emos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. 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 Oke, masih semangat? Ya, mari kita terus semangat, konsisten dalam membangun usaha, khususnya usaha cuci mobil. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa yang saya janjikan ketika hari Sabtu kemarin ya, Sabtu atau Minggu kemarin saya janji bahwa jadi saya melihat begini dari kacamata saya bahwa banyak pengusaha car wash, ada beberapa pengusaha car wash yang mengembangkan bisnis car wash dengan usaha yang lebih besar di dalamnya. Nah, jadi Anda bisa tangkap ya, ada pengusaha car wash yang terus mengembangkan bisnis car wash, tapi ada usaha yang lebih besar di dalamnya, yaitu properti. Ya, saya akan bahas ini. Jadi bukan hanya usahanya banyak, terus kemudian omsetnya maksimal semua, bukan. Jadi makanya saya dalam video saya kali ini yang saya bahas adalah ketika outlet cabangnya banyak, bukan berarti semua cabang itu sesuai dengan ekspektasi omsetnya. Ya. Tapi kenapa owner masih terus bisa menjalankannya? Karena walaupun omsetnya tidak sesuai dengan harapannya, ya karena ada bisnis di dalamnya, ada bisnis lagi di dalamnya yang masih terpenuhi kebutuhannya. Gitu loh. Jadi bisnis itu adalah properti. Jadi begini, saya kasih contoh begini. Misalnya saya ini pengusaha car wash, saya kemudian beli tanah yang kira-kira kalau di Jakarta untuk usaha car wash itu ya nggak usah dibilang Jakarta lah ya, sekarang pinggir-pinggir aja lah, Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor misalnya. Tanah yang kisaran 500 meter itu saya beli 3M misalnya. Anda nggak usah hitung-hitung itu 3M bagaimana, di mana tanahnya, nggak usah. Jadi ini perumpamaan dari saya 3M, tanah itu 3M. Terus kemudian saya bangun di atas tanah itu usaha car wash 3M itu dengan catatan saya ajukan ke bank, ya kan, rinciannya seperti apa, nanti perincian seperti apa, itu nanti Anda bisa hitung sendiri, Anda bisa kalkulasi sendiri, apalagi Anda yang jenius dalam urusan perbankan, itu nanti Anda bisa hitung sendiri. Saya cuma mau tarik garis besarnya aja bahwa saya beli tanah harganya 3M, terus kemudian saya dirikan usaha car wash di atasnya, di atas tanah tersebut, ya kan, dirikan usaha car wash dengan modal mungkin 500 sampai 700 juta dengan tanah yang harganya 3M, jadi 3,7. Terus kemudian dengan modal 3,7 mungkin saya tidak perlu keluarkan modal sebanyak itu, ya kan, saya tidak perlu keluarkan modal sebanyak 3,7. Saya cukup ajukan ke bank semuanya, dari mulai beli tanahnya sampai proyeknya. Tapi saya konsisten untuk menjalankan usaha car wash ini. Begitu kan? Begitu ya. Jadi usaha car wash berjalan. Di bank angsuran mungkin 15 tahun lah ya.
sampai 20 tahun, tergantung Anda. Jadi saya ibaratkan 15 tahun. Jadi per bulan misalnya saya harus store ke bank itu sekitar 60 sampai 65 juta, paling tinggi 70 juta. Kemudian usaha saya car wash tadi itu memenuhi kriteria untuk angsuran ke bank tersebut. Anda bisa tangkap ya sampai di sini ya. Anda bisa tangkap ya. Jadi saya intinya beli tanah itu dengan modal yang sangat kecil. Tapi kemudian saya dirikan usaha car wash di atasnya. Gitu loh. Ya, tapi saya harus konsisten, minimal selama 15 tahun itu harus terus omset itu jalan. Nah, persoalannya di sini, ketika Anda masih mendapatkan omset net profitnya itu 60 sampai 65 juta, walaupun Anda tidak mendapatkan sisa dari usaha ini, istilahnya lebih lah ya, usaha lebih, Anda nggak masalah. Yang penting bulanan bank Anda tertutup. Karena apa intinya? Anda mendapatkan tanah tersebut. Begitu kan? Jadi kalau Anda bisa konsisten, Anda bisa bikin manajemen yang bagus, Anda bisa terus kopi. Ada tanah lagi dijual di sana pinggir jalan 500 meter, Anda beli lagi, sana lagi Anda beli lagi. Asalkan Anda bisa konsisten, Anda mengetahui real bisnisnya ini. Ya saya pikir bukan bisnis car wash aja, banyak bisnis lain. Tapi di sini saya membahas tentang car wash. Karena tanah segede itu 500 meter ya cukup lah untuk car wash dengan 4 hidroliknya. Kan begitu. Ya. Terus Anda bisa menutupi angsuran bulanannya dengan menjalankan secara konsisten bisnis cuci mobil Anda. Nah, kalau Anda bisa mendapatkan lebih lagi omset sesuai dengan target maksimal yang Anda targetkan, itu malah lebih bagus. Jadi Anda mendapatkan sisa dari keuntungan dari bisnis tersebut, Anda bisa menyicil bank dengan mudah. Jadi ada sisa, misalnya net profit Anda bisa mendapatkan 100 juta. Net profitnya 100 juta. Ya, itu sangat luar biasa. Anda bisa mendapatkan banyak, masih 40 juta buat pemasukan Anda. Itu usaha yang jalan, usaha yang bagus sekali. Sehat sekali usahanya. Tapi usaha ini masih jalan ketika Anda masih mendapatkan 60 juta untuk angsuran tersebut. Ya kan? Owner artinya masih jalan lah gitu. Jadi makanya saya bilang bahwa banyak cabang itu bukan berarti omsetnya tuh bagus semua. Banyak cabang itu enggak. Owner ada di posisi aman, yang penting angsuran tanahnya jalan. Itu aja udah bagus. Ada sisa 5 sampai 10 juta, ya bagus lah. Yang penting konsisten sampai selesai itu angsuran tanah. Berapa? 10 sampai 15 tahun ke depan. Nah, begitu ya. Bisnis ini jangka panjang karena tanah itu Anda tidak sewa lagi. Jadi tanah itu sudah punya Anda sendiri. Itu yang menguntungkannya. Anda tidak pikirkan sewa lagi. Jadi Anda tinggal membangun aja kepercayaan dengan finance, dengan bank gitu. Makanya banyak cabang itu bukan berarti omsetnya sesuai dengan target maksimal ya. Kalau misalnya satu outlet itu idealnya omsetnya misalnya 250 juta. Ada yang tidak menyampai 250 juta. Ada yang cuma mencapai 110 juta. Nggak apa-apa, masih jalan terus. Owner juga masih fine aja. Karena apa? Angsuran tanahnya masih jalan gitu loh. Angsuran tempat usahanya itu masih jalan. Gitu. Jadi masih fine lah, masih jalan baik, masih usaha itu masih baik gitu. Makanya berani buka lagi. Ini yang penting kalau menurut saya adalah konsisten. Jadi konsisten usahanya. Karena ini jangka panjang. Ketika Anda hanya berjalan 5 tahun pun ini ngeri. Jadi 10 tahun ke depan Anda harus pikirkan. Usaha cuci mobil Anda misalnya berjalan cuma 5 tahun. Ya Anda ngeri. Ke depan bagaimana Anda sisanya. Jadi pertama Anda harus kuasai dulu memang manajemen car wash ini. Kalau Anda mau ambil bisnis yang seperti ini. Nah, di sini yang dikatakan ada bisnis properti di dalamnya. Anda bisa punya tanah,
500 meter usaha Anda jalan. Tanah tersebut setelah 15 tahun berkali-kali lipat ketika Anda jual. Di situ poinnya. Jadi Anda bisa jalankan bisnis ini, tapi Anda harus ketahui dulu bisnisnya. Bisnis apa yang akan Anda taruh di atasnya. Ya kalau saya bidang car wash, saya mau katakan car wash lah yang paling cocok untuk bisnis ini. Ya modalnya nggak gede lagi. Setelah Anda buka seperti ini, Anda tinggal bukan bangun ruko lagi. Nanti setelah bangun ruko habis sekian M, sekian ratus juta, Anda harus isi lagi modalnya apa. Kalau car wash jelas, setelah ada tanah, ya 600 sampai 700 juta sudah cukup untuk usaha. Ya, jadi ada usaha properti itu lebih besar di dalam car wash. Mungkin itu saja video kali ini Embosar. Jangan lupa subscribe channel Embos Jakarta, nyalakan lonceng notifikasinya. Kritik dan saran saya tunggu di kolom komentar. Dan kalau Anda ingin request video tentang usaha cuci mobil, salon mobil, Anda silahkan tulis di kolom komentar channel YouTube Embos Jakarta. Sampai jumpa video kami selanjutnya, dan Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.